Enggak, mau record sini. Oke, ya assalamualaikum teman-teman ya. Ini sebelumnya kita mah di sini sebenarnya ya kenapa ada forum ini? Kita mau diskusi bareng aja, diskusi santai gitu ya. Kenapa? Soalnya di sini kita nggak ada yang ngerti tugas pensim. Itu ya. Nah, cuman ya kemarin sedikit-sedikit lah gitu. Perwakilan kelompok ada yang datang masuk buat asistensi gitu, tugas PSDA. Nah, sebenarnya yang dikonversi atau yang dicari itu apa aja sih gitu kan ya. Nah, sebenarnya yang dicari itu cuma 3 teman-teman. Nih, apa aja sih? Yang pertama tuh kayak jumlah penduduk dulu. Kita ngeproyeksin jumlah penduduk berapa tahun, jumlahnya berapa berdasarkan death rate sama birth rate-nya. Nah, udah ke situ tuh ngaruh ke analisa buat ke apa ya, kebutuhan air itu kayak domestik sama non domestiknya gitu. Nah, dari situ juga kan kayak bakal ngitung juga analisa konversi energinya. Itu pakai rumus MGH aja, terus pakai efisiensi turbinnya. Nah, buat yang apa ya, kebutuhan air domestik itu kan cara dari tiap kelompok juga beda-beda gitu ya. Kalau kayak gua itu buat air domestiknya itu pakai yang cipta karya. Nah, terus kalau buat yang mana sih yang industrinya itu pakai seluruh seluruh apa ya seluruh hasil dari sambungan rumah tangga sama hidran umum dikali 15%. Itu kalau gua industrinya. Nah, paling cuma itu doang sih sebenarnya targetannya. Nah, di sini nih gimana ya? Biar besok gak kosong banget dan gimana ya? Sebenarnya mah kayak pengen nyatuin persepsi aja gitu biar biar sama gitu. Tugasnya nggak lebih banget sama nggak kurang banget gitu. Jadi minimalnya angkatan kita kayak gini lah gitu. Punten-punten karena ngasih tugasnya juga kan 1 bulan doang gitu, tugas besar dan tanpa ada bimbingan itu. Ya seperti itu teman-teman. Nah buat yang analisa konversi energinya kita pakai rumus energi potensial kan ya. Nah kemarin tuh kata Mr. P itu kita pakai data ketinggiannya sendiri tuh sebenarnya nyari itu tuh. Nah tuh itu ketinggian yang dimaksud tuh ketinggian apa anjir? Bukannya, tapi biasanya mah ya kalau misalkan kayak buat energi potensial gitu kan banyaknya di bendungan kayak gitu ya. Nah itu nggak ngerti tuh pakai ketinggian bendungan rata-rata atau gimana. Terus debitnya juga, kalau debit mah kata si Mister P mah diasumsiin aja. Nah kayak gitu sih paling buat contohnya mah. Nah paling sekarang ngesimulasiin pensim bareng-bareng soalnya gue sendiri bingung, nggak gimana ya, nggak paham masukin angkanya gitu atau cara ngerannya. Angki ngerti nggak Angki cara ngerannya? Ini aku udah bikin, bentar-bentar. Aku udah bikin tapi ya cuma nyoba aja dikit, guys. Itu dulu mute. Oke Ki, coba Ki. Sekejap. Tapi aku juga nggak tahu ya bener atau enggak. Tapi ini bentar. Ini guys, aku mah cuman baru nyoba segini. Mute mah. Tuh. Oh enggak ketemu. Di mute. Nih aku mah gini yang aku bikin mah, tapi ini juga sederhana kayak kan sebenarnya buat kebutuhan air non domestik itu banyak ya yang harus dihitungnya kayak dari bentar gerak dari ini. Bentar, aku share screen-nya. Tidak screen guys.
Nah, buat kebutuhan air non domestik itu kan dihitungnya harus kayak satu-satu, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kayak gitu-gitu. Kebutuhannya kan beda. Terus buat air untuk fasilitas perkotaan juga ternyata beda, karena Tasik itu misalnya kita mau ngitung yang Kabupaten Tasik gitu. Nah, kebutuhan air untuk Tasik itu yang dipakai itu di kelas perkotaan. Ya, Tasik itu termasuk kota besar kalau nggak salah. Nah, terus ini tuh kan banyak banget yang di itunya. Nah, tapi aku mau ngambilnya dari sini, guys. Nih, lihat. Untuk kota besar itu 40% dari kebutuhan air baku rumah tangga atau domestik. Makanya di Fensim, aku gak masukin tadi kayak sekolah atau apa gitu. Tapi aku mah cuma masukin buat khusus kota Tasik, yaitu termasuknya perkotaan. Aku masukin di sini 40% dari kebutuhan air domestik. Nah, jadi ngehasilin kebutuhan air non-domestik gitu. Nah, terus menurut aku setelah ini tuh yang harus kita kerjain tuh buat ininya, buat sektoralnya. Ya gak sih? Gitu sih. Ini mau ngejelasin ininya atau cara bikin ininya? Cara bikinnya Semuanya. dong. Semuanya, Oh, semuanya. oke. Sebenarnya mah gak terlalu sulit sih, cuman aku tuh bingung yang dimasukin itu apa aja. Dan kalau misalnya banyak, apa sih variabel-variabel yang dimasukinnya, apa boleh gitu banyak di sini terus berantakan gitu loh, kayaknya bakal berantakan kalau dimasukin semua. Oke, aku bikin aja ininya ya, simulasi yang sederhananya aja supaya ngerti doang. Ini caranya guys. Yang pertama buat Paling gini proyeksi aja, penduduk, biar gimana? teman-teman ini nih apa sih nggak bingung gitu Ngerti caranya aja. simulasinya. Heeh. Jadi Ya. simulasi penduduk itu paling oke. Sekejap guys. Oke, aku jelasin secara singkat aja ya, biar ngerti toolsnya doang nih. Jadi yang aku yang Bapak Peki ajarin ke aku mah cuman ini doang. Buat ngeproyeksiin penduduk itu kita pakai ini. Oh iya, by the way, aku pakai pensim yang 9.0.1 yang titik 1 yang itu. Nah, tapi aku lihat yang Ninit kan yang versi 8-nya. Nah, itu tuh si toolsnya itu beda dan nama-nama toolsnya juga beda, tapi ya sama aja sih fungsinya mah, tapi terserah kalian. Dan kayak undo redo-nya nggak ada, harus di sini. Ya mending kalau menurut aku downloadnya yang ini. Pertama itu kita, oh iya, new model dulu. Nah, terus kita masukin ininya. Untuk initial time-nya itu tuh maksudnya tahun pertama proyeksian kita. Jadi data yang kita jadikan acuan itu tahun berapa, misalnya aku pilih tahun 2020 yang mau dimasukin, jadi initial time-nya tuh 2020. Terus buat final time-nya, misalnya kita pengen proyeksiin sampai 2045. Nah, di sini masukin 2045. Misalnya di sini mau sampai 2070 juga bisa, guys. Waktu itu Pak Pengki ngasih tahu ke aku, ngasih contohnya sih jauh banget ya, dari 2000 berapa gitu ya sampai 2070 di sininya gitu. Terus time step-nya itu 1, ini mah kayak skalanya tiap data itu 0,5 atau 1 gitulah ya, kita pakai 1 aja. Terus units for time-nya kita pakai per tahun buat kayak grafiknya kayak gitu-gitunya. Oke aja. Terus habis itu kita buat proyeksi proyeksi penduduk itu, yang pertama kita masukin populasi di paket tools yang stock tool. Nih. Ya, terus kita pakai ini flow tool. Flow tool itu gini, jadi populasi itu kan dipengaruhi sama rate kematian sama rate kelahiran. Nah, untuk kelahiran itu, untuk jadi populasi dia itu
kalau dengan adanya data rate kelahiran itu populasinya bertambah. Jadi si arah dari flow toolnya itu harus dari luar ke dalam, yang artinya data itu tuh bakal jadi masukan buat data populasi gitu. Dari sini klik, kita tarik ke dalam. Nah, terus kita tulis lucuan ini. Ya. Betret. Kamu yang 9. Terus yang buat death rate itu karena dia akan mempengaruhi populasi jadi berkurang, jadi flow-nya itu keluar dari klik di tengah populasi dan tarik keluar. Gitu. Jadinya death rate. Tuh. Terus untuk variabel dari birth rate sendiri ada angka kelahiran. Nah, kita masukin bebas sih sebenarnya, mau gimana pun bentuknya, si simulasinya itu bebas, tergantung kita ya. Tapi biar enak aja kita harus apa ya, selarasin lah ya. Kayak yang variabelnya sejenis kita jadiin satu baris gitulah ya, gitu. Terus aku bikin di sini deh buat kelahirannya. Guys, kalau mau lihat di YouTube juga ada kok apa tuh tutorialnya, dan sama persis kayak yang Pak Pengki ajarin, kayaknya Pak Pengki juga dari situ. Terus buat di samping sini yang mempengaruhi death rate itu ada angka kematian. Dah. Nah, untuk ngasih flow atau kayak alur dari si simulasi ini, kita pakai raw tool. Jadi kita arah-arahin si variabel-variabel di sini supaya jadi apa ya, flow gitu. Ini kemana, ini ngeling kemana gitu. Nah, untuk kelahiran sendiri akan ngaruh ke birth rate. Jadi kita tarik raw tool-nya dari kelahiran ke birth rate. Gini, dari tengahnya ke birth rate, klik tengahnya. Terus ini mah ya bebas lah, ini mah enak-enaknya kalian gimana bentuknya. Terus nanti itu kan populasi itu akan dihasilkan dari birth rate dan akan dipengaruhi death rate. Nah, jadi si populasi itu dikasih panah ke birth rate sama death rate. Ini alah kekecilan guys. Tapi ya gitulah ya. Nah gitu misalnya. Ini juga sama. Kematian itu akan mempengaruhi seberapa besar death rate-nya. Misalnya gitu. Kalian mau bikin ininya di bawah, ininya di pinggir, itu bebas sih, terserah kalian. Terus kita bikin tiap ininya itu punya rumus atau gitulah, rumus buat nanti si ininya bisa ketahuan rumus ini tuh apa. Nah, kita pakai equation tool yaitu fx di sini simbolnya. Nah, buat yang hitam-hitam ini berarti artinya mereka itu belum dikasih rumus, belum dikasih equation. Jadi kita pilih satu-satu yang sejenis dulu lah variabelnya. Misalnya buat kelahiran, apa ya? Kita ambil contoh gini deh, apa ya? Angka kelahiran di Tasik misalnya itu kelahiran yang timbul di 2020 itu misalnya 500 orang. Terus kalau jumlah penduduk tadinya itu misalnya 200.000. Berarti buat angka kelahiran itu kita masukin 200, tapi hitungnya manual aja dulu, nggak usah dimasukin di equation ini. Misalnya tadi teh 500 per 200.000, hitungin dong guys. Berapa guys? Bu, HP nak 0,025. Bu, HP nak, Bu, dua. Enggak. Enggak lah. 0,025. Iya. Enggak. 0,025 dikali 200.000 kan 0,0025. Nah, kita dikaliin per 1.000 jiwa. Kalau dikaliin per 1.000 jiwa itu jadinya 2,5, artinya 2,5% lah ya. Nah,
karena satuannya 2,5%, kita masukin di sininya jadi 0,025 tuh. Itu misalnya. Nah, oh iya guys, sorry. Koma itu di pensim itu harus titik. Jangan lupa ya guys. Untuk unitnya sendiri, karena si angka kelahiran itu gak ada apa sih satuannya, kita klik aja DMNL kalau nggak salah, Pak Peng itu ngasih tahu ini tuh gak ada satuannya lah gitu. Aku lupa panjangnya apa. Terus ini oke aja. Oh iya bentar, alah, ketutup guys. Alah, gimana ini? Cek sintaks dulu. Oh, ininya bisa dikebawain nggak sih? Gak bisa. Nih, cek sintaks. Terus kalau equation-nya udah oke, ya udah, nggak ada masalah. Terus kita masukin equation buat kematian yang sejenis sama kelahirannya. Misalnya, ya udahlah kita ambil kasar aja. Misalnya berapa ya? 0,015 deh. Lebih kecil dari kelahiran kan biasanya. Untuk unitnya sama. Terus equation-nya cek lah, udahlah ya. Dicek bisa sendiri sama kalian. Oke. Pokoknya harus dicek setiap equation biar biar ketahuan ada error atau enggak. Terus kita lihat di birth rate-nya. Nah, untuk birth rate sendiri didapatnya itu dari equation kelahiran dikali sama populasi gitu. Dari angka kelahiran tadi sama populasi. Nanti kan populasi itu masuknya kayak stok data ya. Nah, nanti harus diginiin gitu, dijadiin equation dulu. Unitnya itu kan kalau nggak salah birth rate itu jadi satuannya orang ya. Nah, karena di sini nggak ada, karena di sini nggak ada, kita masukin aja. Tuh. Terus langsung ya cek sintaks, tapi di sini nggak bisa dipencet guys, karena ketutupan sama mute start gitu. Aku oke langsung. Nah ini death rate-nya juga sama, kematian dikali populasi. Buat unitnya, kalau udah kita tambahin di sini bakal ada, jadi tinggal langsung diklik. Ini oke. Terus buat populasinya, nah karena kita udah bikin FX buat kelahiran, kematian, death rate, sama birth rate, biasanya karena populasi di sini jadi tujuan datanya, nah si populasi ini akan otomatis punya equation karena udah kealur sama si arrow tool itu sama data-data yang FX yang kita masukin, equation yang kita masukin. Bisa kita lihat di sini guys, kalau equation buat populasi itu birth rate dikurangi death rate. Jadi udah sesuai ya. Angka kelahiran dikurangi kematian dan nanti akan disesuaikan dengan data yang kita masukin di populasi, data awal, data yang jadi acuan. Nah, misalnya di tahun 2020, tadi kan kita awalnya 2020, kita masukin jumlah penduduk di tahun itu, misalnya berapa ya? 750.000 deh. Tuh. Ini harus dimasukin, awas jangan lupa ya guys. Unitsnya itu berapa sih? Apa sih kalau itu tuh? Satuannya orang per tahun atau orang aja? Lah, contohnya orang aja ya, guys. Aduh, aku gak tahu, lupa. Nah, terus Buat yang kita mana cek. tuh? Hah? Itu yang satuan orang per tahun atau itu? Kenapa? Oh iya, birth rate sama itu. Death rate? Oh iya, iya. 5 orang berarti kan? Kalau death rate mah kayaknya itu orang per tahun deh, Ki. Iya, tadi kan ya, yang birth rate, death rate, ya itulah guys ya. Kalian sesuaiin aja lah satuannya sama yang benernya apa. Oke, kalau udah oke. Nah, kita save as dulu sebelum disimulasiin, di run, kita save as. Di sini. Nyoba. Nah, kita bisa run setelah kita bikin efeknya, bikin flow-nya gimana, kita bisa run sama masukin data tadi, kita bisa run, bisa dua-duanya sih sama aja. Run. Oke. Kelak, kunaon.
Nah, kita coba ya, guys. Nah, begitu, guys. Tuh, kok begini? Bentar. Ya, pokoknya gitulah, guys. Harusnya itu si bentuk grafiknya mungkin karena tadi si rate-nya itu gak seimbang ya. Gak bener dari kelahiran. Ya dari kelahiran sama kematian kan kita tadi nggak masukinnya ngasal. Ya, jadi ininya grafiknya gini. Kalau yang bener itu grafiknya itu bentuknya lengkung. Tapi ya kurang lebih cara pakainya itu kayak gitu, guys. Oke, kita coba aja kali ya. Ini bikin kayak gini nih. Kita masukin ini. Nah, kan udah ketahuan nih jumlah populasinya sekian nih. Per tahun itu bertambahnya berapa gitu ya. Nah, kita pengen ngitung kebutuhan airnya. Jadi kita masukin lagi variabel baru. Variabel baru yang pengen dihitung itu kebutuhan air. Nah, untuk menghitung kebutuhan air itu, kita udah punya populasi, tapi kita butuh juga ini, bentar. Ini, buat kota Tasik itu, yang dipakai kota besar, yaitu sebesar 135 dikali jumlah penduduk per tahun gitu. Hasilnya, satuannya liter per detik. Nah, oke. Bukan yang ini. Kita, apa sih unit SR ya? Kita masukin variabel baru di sini. Saluran rumah tangga, kalau nggak salah, unit SR. Nah, kita bikin flow lagi dari adanya variabel-variabel ini buat ngitung kebutuhan air, gimana flow-nya? Kita tarik dari populasi ke kebutuhan air. Gimana lah, guys? Supaya estetik, gimana kalian lah? Nah, terus dari unit SR ke kebutuhan air. Soalnya kan yang kita mau hitung dan tinjau itu kebutuhan airnya. Yang variabel yang kita udah masukin dan jadi kebutuhan buat menghitung kebutuhan air itu unit SR, saluran rumah tangga, sama populasi yang udah kita hitung tadi. Nah, oke. Kita masukin juga efeknya, jangan lupa equation-nya. Nah, ini kan belum. Buat unit SR, tadi kan yang untuk kota Tasik itu karena termasuk kota besar adalah 135 liter per orang per hari. Kasih soal. Ini kayaknya harus diituin lagi nggak sih? Kan ini per hari. Berarti nanti harus kita ituin lagi ke tahunan. Nah, sok lah guys, aku juga belum ngerjain. Maaf ya. Betul, betul, betul. Nah, nih, tuh. Itu kebutuhan airnya, artinya tinggal kalikan populasi dikali unit SR. Nah, ini unitnya jangan lupa dimasukin. Tapi kalau misalnya unitnya nanti nggak ke input, kita bisa ngecek. Nantilah aku kasih tahu di mana ngeceknya. Ini tuh apa ya tadi itu liter per detik ya. Oke, dah. Terus sudah itu, oh iya. Nah, kalau pengen ngelihat unitnya di mana aja atau satuannya di mana aja di unit cek, kita bisa tahu mana yang belum ada satuannya. Terus kita bisa run langsung setelah kita masukin flow sama variabelnya, terus bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan ada unit SR, populasi, kebutuhan air. Kenapa kayak gini? Karena kita nggak rujuk langsung data mana yang kita mau tahu. Nah, caranya itu kalau kita mau tahu data populasi ya kita klik aja. Populasi, balikan lagi. Bukan di situ guys. Nah, di sini. Tuh, gitu. Kalau kebutuhan air, kita cek lagi. Nah, gitu guys. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Tergantung kita view-nya mau gimana. Terus datanya udah ada di sini tuh. Kebutuhan air, gitu.
Terus kalau begini, Allahu Akbar, cepat bersihin. Itu Ki, guys. izin nanya Ki. Nah, Izin masuk unit- nih. Jadi ini ada yang nanya nih. Anjir Boleh. ini kayak moderator jadi ada yang nanya kalau unit SR-nya diisi apa. Nah, sama satu lagi nggak sih kayaknya unit SR tuh lebih ke arah persen penduduk yang mau di persenin. Terus ada kayak apa ya, red unit SR kalau bisa di atasnya ditambah lagi nggak sih? Hah? Paham nggak? Jadi Gimana? red unit SR-nya kan 80%. Nah, Ya. unit SR itu 80% dikali penduduk. Nah, Mm. terus nanti yang kebutuhan airnya itu kalau bisa nanti hasilnya kan liter per detik otomatis sudah nggak berhubungan lagi atau nggak dikali lagi sama populasinya nggak sih? Kok begitu? Nggak tahu tuh. Nggak tahu di otak aku itu. Izin bertanya, Bu dosen. Ya, mangga, Cek. Unit Bentar, SR-nya Cuk. ada di Aku siapa jadi tuh? kepikiran. Jadi gimana? Jadi yang tadi unit SR itu sebenarnya berarti ada variabel yang harus dimasukin lagi buat jadi unit SR utuh yang udah bisa dikaliin langsung sama populasi buat jadi kebutuhan air gitu maksudnya. Iya. Dikaliin lagi sama apa variabelnya? Jadi gimana ya? Cuma nambahin rate doang sih kayak contohnya birth rate kan ada yang mempengaruhi itu kelahiran. Nah, kayak unit SR juga ada yang mempengaruhi berarti rate dari si saluran rumah tangganya. Berapa persen kan yang diambil gitu. Cuma nambah itu doang sih. Oh, iya, Nah, iya. itu ada yang nanya tuh di siapa Ini yang kayak tadi gini unit bukan? Cup, Gimana tuh? 90% nih. Iya, Ini kan. iya ya. Nah iya guys, sesuaiin aja sama jurnal yang kalian pakai. Ya intinya mah aku mah di sini mah ngejelasin cara gimana kita ngasih flow, terus masukin variabelnya, masukin equationnya gitu-gitu guys. Jadi kalau ada kesalahan perhitungannya, mohon maaf ya. Aku juga belum ngerjain karena aku juga masih bingung. Banyak banget yang harus dimasukin variabelnya. Sok Izin gimana yang mau bertanya. nanya? Izin bertanya, Bu dosen. Gimana? Ini tadi saat di run, bukan di run apa? Di causes strip sama graph, unit SR-nya no data, itu teh harus masukin dulu ini kan di equation. Iya, Tadi kan isinya 135 ya? ya. Coba kira. Nah, tapi waktu di graph, jadi nggak ada no data, nggak keluar ininya. Masa? Bagaimana tuh? Iya, Coba Bu lihat dosen share itu screen dong gimana? yang kamu. Wah, Bentar. banyak banget ini yang ikut 26 orang. Nah, Udah ini kan unit sesoto ya aku. SR. Kan Ya. ini udah 135 nih. Tuh, Mhm. udah ya. Equation udah oke dan sebagainya. Tuh, tapi di sini jadi no data. Ke jam 11-an. I've never. Terus ini apa yang cek unit? Nah, tuh 2 unit errors discovered. Nah, Ini kalau gimana 2 ya? unit error discovered itu artinya ada variabel yang belum kamu kasih satuannya, Mi, begitu. Tapi ini tadi unit SR udah ada satuannya. Berapa orang per hari. Iya. Terus Coba urusannya kebutuhannya. udah Populasi ada coba. aja. Udah itu belum? Populasi orang udah. Coba yang lain. Udah sama. Eh. Tadi udah ngikutin bener-bener, tapi kok pas di unit check malah ini error. Bagaimana tuh Bu dosen? Izin pencerahannya. Ada Pak Pengki ini. Bukan Oh. itu, ada yang ini. Ada aku ngundang. Ini Tadi mau dia kaget. yang ngomong soalnya. Nih guys, aku takut kelihatan dia sotoy dan salah ternyata dan kalian nanti jalahin aku. Mohon maaf ya. Bercanda Nih. sih, bercanda. Ya. Terus apalagi nih, Sok? Nih coba Semangat kamu ini. bikin lagi dari awal. Mungkin tadi kamu masukin unit belum? Yang pas awal di new model. Udah yang di new model, yang Birth rate, kelahiran, kematian udah belum? udah. Kok coba lihat lagi. Izin masuk Unit guys. errornya. Ada ininya enggak keterangannya? Aku juga pernah error tapi bukan error begitu. Aku mah equationnya Nih, merah-merah. birth rate udah kelahiran kali populasi. Sama orang. error guys, sama. Oh sih, tuh si Upi juga sama.
Bagaimana tuh Bu Heula. dosen? Heulanya. Coba share anu maneh Pi. Oh, yang aku juga error guys ternyata. Mungkin ini error itu tadi kan ada liter per detik, terus liter per orang per hari. Sedangkan hari sama detik itu nggak ada variabel yang merujuk buat itu. Nggak sih? Error tuh. Jadi errornya 2. Iya nggak? Jadi harus dibagi 365 bagaimana sih ya? Iya, harusnya dikasih dulu itunya. Kasih buat Convertnya nyetarain convertnya gitu biar nggak ada bikinnya di error. mana tuh Bu dosen bikinnya? Masukin aja variabel baru. Eh, variabel apa ya namanya? Sebenarnya ya menurut aku mah ini tuh aplikasi Pensim tuh mirip kayak ini Excel, cuman kita bisa visualisasiin aja lewat panah-panah dan gitu kotak-kotak variabel. Sebenarnya kayak di Excel juga kan kita merujuk ke box ini, table ini gitu-gitu ya sama aja sih itu guys. Nih justru aku mah pengen diskusi itu gimana kalian bikin flow-nya itu gimana aja, bikin simulasinya apa aja yang dimasukin gitu, dan buat kayak sektoralnya perhitungannya kalian gimana, soalnya kan ya namanya hitung kebutuhannya sektoral banyak variabel yang dimasukin dan perhitungannya juga kayak rumit gitu, enggak langsung kayak tadi yang proyeksi penduduk kan cuman populasi kali kelahiran. Nah, buat sektoral kan ada nilai-nilai yang konstan yang harus dimasukin gitu. Nah, itu tuh gimana? Aku juga belum ngerti, guys. Kalian ada Uskup udah Oke. nyobain ngerjain Iya, belum? Anggi, kenapa Anggi? Pengen tahu ya kamu. Gimana? Cek. Oke. Sebenarnya mah ini nih gara-gara teman-teman ngerti doang Ki. Jadi awal dulu gitu cara bikin pensimnya tadi udah dijelasin ya secara garis besarnya gitu. Pengoperasian pensimnya kayak gimana. Kayaknya sih udah cukup sih buat gua mah gitu. Sekarang mah mungkin langsung aja ke flow chartnya aja buat nanti ini kayak kebutuhan air sama analisa itunya. Gas yuk. Yes. Berarti cukup nih segini doang. Cukup. Gimana cukup nggak nih yang lain teman-teman? Ini Iya, tuh yang emang lain ada yang segini doang masukin buat nggak? ngebikin tools. Ini masuk ya. Ya, sok Lupi. Untuk cukup nggak cukupnya kan ya saya makan ngikutin yang Angki lakukan gitu. Paling untuk mengerti dan tidak mengerti mah masih ngambang gitu. Itu sih Pak. Ya. Sama aku juga nggak dijelasin kok. Nih, aku juga nggak dikasih tahu nanti itu Bapak bakal nyuruh kita simulasi apa dan yang harus kita simulasiin dan sampein pas presentasi itu sampai mana aku nggak dikasih tahu ke situnya. Nah, tapi yang aku catat dari kemarin kan Ucup juga ketemu ya sama Pak Pengki. Nah, yang aku catat tuh gini, guys, buat simulasi konversi energi. Nah, gimana caranya dari konversi energi itu harus naikin energi potensial buat PLTA. Gitu, yang aku tulis, Bah. Aku juga nggak ngerti. Ya ampun, ini apa? Ya, Nah, Pak Bengki juga ngomong gitu, bener. ya, gitu. Cari ketinggian jatuhnya air, debit itu tuh kan buat ngehitung seberapa energi atau daya yang dihasilkan dari konversi energi air itu. Nah, tapi karena datanya nggak ada buat Lowi Kris itu, jadinya Bapak bilang pakai asumsi kita aja. Nah, buat asumsiinnya ya kita cari tahu aja lah ya standar buat tinggi bendungan itu berapa, debit yang normalnya itu sesuai dengan kebutuhan air itu berapa gitu. Terus di catatan aku cuman bilang gini doang, semua orang presentasi dan tiap orang harus bisa mesimulasikan pensim. Menurut aku mah nanti kalau misalnya dikasih tahu disuruh simulasiin pensim juga pasti bapaknya cuman nyuruh kita buat proyeksiin penduduk. Ya enggak sih? Soalnya yang Bapak ajarin juga ke aku cuman proyeksian penduduk doang. Asli aku cuman belajar 5 menit sama Pak Pengki, nggak dijelasin lebihnya. Terus juga Pak Bengkinya lagi bad mood gitu tuh, makanya agak nggak terlalu gimana gitu. Terus juga takutnya yang
apa ya, yang semua mahasiswa wajib untuk mensimulasikan pensim ini tuh. Takutnya kan gara-gara bad mood itu, terus pengen ngelampiasin ke mahasiswa juga kan ya. Cuman ya lihat nanti aja lah. Nah, Sebenarnya jadi bikin situ menurut sih. aku mah kebutuhan apa kumpulan data yang kita kumpulin kemarin tuh yang data Ciamis, Kabupaten Banjar, terus Kota Tasikmalaya. Nah, itu tuh yang dipakai itu cuma 1 tahun. Yang dipakai buat kebutuhan air tuh yang aku lihat mah cuman proyeksian penduduk lah ya, buat ngedukung proyeksian penduduk kayak jumlah kelahiran, angka kelahiran, kematian, sama total penduduk per tahunnya gitu. Sama ini buat ngitung si sektoral kebutuhan airnya gimana aja, sama domestik, non domestik itu doang. Nah, kalau kebutuhan air. Nah, buat konversi energinya ya tadi data ketinggian apa sih ketinggian jatuhnya air, debit, pokoknya ya karena buat ngitung buat konversi energi itu data-data sama simulasi kebutuhan air itu nggak dipakai, ya nggak sih, Cuk? Apa Ki, ulangin Ki? Sorry. Ya, jadi buat konversi energi air itu sebenarnya data kebutuhan air itu nggak dipakai yang simulasi kebutuhan air itu. Soalnya nggak ada sambungannya, ya nggak? Nah itu tuh sambungannya tuh ke arah mana sih, kayak apa ya, ketersediaan air sungainya atau debit air sungainya butuh berapa atau apa sih gitu, terus baru kita kaitin ke konversi energinya atau gimana gitu. Gue sendiri bingung sih sebenarnya buat itu tuh. Apa itu misal lagi sendiri atau ntar dari apa ya, Kan bingung. dari populasi terus kita bisa bikin kaitan yang baru lagi aja ke kebutuhan energi, terus ke PLTA, terus dari PLTA ke konversi energi ke ini gitu, Nah, gimana ya tuh? gitu. Ya, aku kan bingung ya menjawab itu juga. Nih, tapi menurut aku mah mau ngomong apa ya, lupa aku. Oh, ini buat kebutuhan air. Jadi nanti itu mungkin ya yang Bapak mau itu kalau kita ngitung kebutuhan air tadi yang sektoral sama domestik non domestik itu nantinya kita pengen ngebandingin ketersediaan air di data Tasik, Ciamis, Banjar sama kebutuhan air yang kita bikin simulasinya itu gimana, neraca airnya itu gimana. Nah, gitu mungkin kalau buat kebutuhan air mah. Nah, buat konversi energi mah ya udah kita cuman biar tahu aja berapa dayanya yang dihasilkan dari konversi energi itu. Kayak gitu doang sih kalau dari aku mah, tapi gak tahu Apa? dari yang lain gimana, ada pendapat gak? Nah intinya mah ginilah, buat teman-teman di sini nih jangan sampai kelebihan gitu buat bikin simulasi pensimnya, terus jangan sampai kekurangan juga. Jadi kalau bisa mah samain semua aja gitu buat simulasinya tuh. Nah, samainnya tuh bukan kata lain nyontek atau apa gitu. Tapi kalian juga harus ngerti kayak misalnya maksimalnya di mana, konversi energinya kaitinnya kemananya tuh. Yang penting mah kayak gitu aja dulu sih. Ya gitu guys. Dan nih ya, kalau menurut aku kayak tadi kan aku gak tahu itu valid atau enggak, tapi aku masukin kayak tadi fasilitas perkotaan itu yang yang bisa yang dimasukin itu variabelnya sebesar 40% dari kebutuhan air domestik. Kan itu sebenarnya ya masa begitu, padahal harusnya masukin banyak variabel dari sarana ini, jumlah sarananya berapa, terus dari penduduknya berapa, kebutuhannya gitu kan. Nah, tapi aku tuh kenapa berani ngesimulasiin kayak gitu, soalnya ada jurnal yang bilang kalau si fasilitas perkotaan itu ya bisa dihitung dengan cara ngitung air domestik dulu dan buat yang kebutuhan air itu bisa dihitung dengan dikali 40% dari kebutuhan air domestiknya. Jadi kalau menurut aku mah kalian mau pakai rumus atau pakai acuan yang mana aja juga nggak apa-apa perhitungannya. Aku juga nggak tahu yang valid bener itu yang mana dan yang Bapak pakai itu yang mana, aku nggak tahu. Nah, tapi kalian ya udah pakai aja yang kalian yakin itu benar. Tapi kalian ingat-ingat itu sumbernya dan kalian nanti pas nyampein kasih tahu kenapa alasannya kalian bikin flow kayak gitu, bikin equation kayak gitu, ditampilin aja atau disebutin aja kalian berdasarkan jurnal ini gitu guys. Kalau dari aku mah. Iya, gimana ya? Kalau buat di PSDA sendiri tuh sebenarnya mah balik lagi ke apa ya?
banyaknya tuh pengsimulasian, banyaknya tuh pengprediksian, sama kayak gitu. Jadi agak heran gitu kita nentuin yang komprehensif tuh kayak gimana sih gitu. Kayak misalkan kayak hal jalan kan sekarang juga ada yang terbaru. Kalau misalkan gempa juga kan ada yang baru atau apa gitu kan ya. Nah kalau air tuh emang kekurangannya kayak gini sih emang gitu. Makanya agak apa ya? Yang penting gue punya dasar aja lah. Udah intinya mah itu. Sok jangan pada Gak takut jelas lah. juga nih. Aku sama Ucup juga kemarin tuh kayak ya bingung. Ucup pengennya pakai yang ini, yakinnya pakai yang itu. Aku mah menurut aku mah yang Ucup tuh ih kok begitu, karena kemarin tuh kita ngomongin yang sektoral industri. Nah Ucup itu variabel yang dimasukin buat ngitung industri itu ada saluran rumah tangga ya Cup. Nah kalau aku apa perhitungan buat sektoral industri itu kebutuhan airnya dihitung pakai yang luas luas wilayah industrinya di tiap kota. Nah, kemarin tuh kita bingung itu yang mana yang benar, tapi ya udahlah sekarang mah karena takutnya besok dadakan kan Bapak minta simulasiin, ya udah kalian simulasiin dengan jurnal yang kalian percaya. Nah, nanti kalau Bapak nanya itu kok gitu, ya kalian bisa tampilin dasarnya dari mana, bisa ada alasannya gitu. Aku juga nggak tahu, guys. Sumpah, aku tuh ngerasanya karena aku yang nemuin, tapi aku juga bingung, aku tuh ngerasa bersalah ke kalian, gak bisa nyampein dengan baik, takutnya salah juga, dan takutnya kalian kena imbas ya, maafin aku ya. Oke. Enggak. Kalem. Eh, Kalau boleh nih ya, mending share aja jurnal-jurnalnya supaya anak-anak juga pada punya pegangan. Jadi kalau ditanya-tanya bisa jawab begitu. Oke. Tapi kalian ada nggak, oh iya, aku pengen tahu dari kalian buat yang konversi energi, udah ada yang ngitung sampai ketahuan nggak berapa daya yang dihasilkannya? Oh iya Angki, Ya. buat yang konversi energi itu kita mau makainya apa ya? Mau pakai, aduh gimana ya? Eh, mau pakai mikrohidronya atau mau pakai bendungannya atau mau pakai apanya buat dayanya? Buat daya buat potensialnya. Nggak tahu, kayaknya mah bendungannya. Bendungan aja, Bentar, aku berarti cari pakai dulu. tinggi rata-rata bendungan. Kalau bendungan di Tasik ada apa Iya, aja? nah. Bentar. Jelek kan tuh. Ih. Bentar ya, guys. Nah, sebesar 2 kali 10 megawatt katanya. Ada gak yang dari perhitungan kalian yang mendekati ke 20 megawatt? Itu apaan Ki? Yang buat ini menghasilkan listrik sebesar yang konversi energi? Oh, Angki sampai situ. Kalau aku mah enggak. Enggak, aku mah nggak sampai ngitung. Ucup cuman ngebahas kayak makalah punya aku mah kayak ya udah rumus buat nyari ini apa gitu doang. Kayak literatur aku mah. Oh, dikirain itu ngitung anjir. Enggak. Oke. Bentar. KPPIP, bentar aku lihat di KPPIP. Tidak ada datanya disebar, tapi nggak tahu perhitungannya. Nih, guys. Sebesar ini deh. Ini. Banyak tahu kebutuhan air tuh ngitungnya. Suatu aku mah pengen disepakatin besok kita maunya gimana scoop biar semuanya sama seragam dan Bapak gak ada celah buat ngeritik satu doang dan nyalahin yang lain gitu, kayak ngerosting yang lain kenapa yang ini bisa kenapa yang ini enggak. Oke. Bentar ya. Guys, sok yang tadi pensim ada yang bingung nggak? Mumpung masih dibuka pensimnya. Sok. Minimal pada bisa ini aja simulasi Proyeksi penduduk. proyeksi penduduk udah itu aja cukup lah. Iya. Buat yang lainnya sesuaikan aja. Saya emang nggak ngerti flow-nya aja sih. Kita harus apa dulu, terus step selanjutnya apa lagi. Sebenarnya mah gini Gimana sih. Mi, flow-nya apa? Bentar, aku share screen.
Ini nih, kalau misalkan nentuin sebelum pensiun itu sebenarnya nentuin kayak apa aja sih yang bakal disimulasiin, apa aja yang mempengaruhi gitu. Nah, Gitu. sebenarnya harusnya ditentuin dulu dari awal tuh kayak misalkan populasi nih kita apa aja sih yang harus diperhatiin kan kayak itu tuh ada yang di situ kan kayak death rate, birth rate, terus birth rate itu apa, ngerinya kemana, terus saling berkesinambungan atau enggak, apa aja sih faktor-faktornya kayak gitu kan sebenarnya. Nah, cuman banyak ya data sekunder di internet itu nggak nyertain apa ya, nggak nyertain sebuah faktor-faktor gitu. Nah, itu sebenarnya penyebab kita kenapa nggak bisa terlalu akurat banget gitu buat ngesimulasiin di sini nih. Itu sih paling menurut gue mah sebenarnya pertama buat nentuin flow kayak gitu tuh cukup buat kita nentuin aja dulu apa sih kayak simulasi apa terus apa aja yang dibutuhin kayak gitu aja sih paling menurut gue mah. Ya, setuju. Jadi nih, ini tuh flow-nya kebentuk gini-gini tuh bukan kayak dari sini apa ya, harus begini gitu, enggak, tapi jadi misalnya buat kebutuhan air domestik kita butuh variabel aja buat bisa ngitung ini. Nah, yang enggak ada di sini kita kan udah punya modal populasi, udah punya ini. Nah, yang enggak ada di sini kita tambahin aja variabelnya apa, terus nilainya berapa, terus kita bikin flow lagi dari variabel itu buat diarahin ke data yang kita pengen tahu gitu. Dan ini tuh guys kan ini nih, yang ini mah ada kotaknya, yang ini enggak. Nah, itu tuh bisa yang Bapak mah kan ada yang bulat, ada yang itu tuh bukan ada artinya. Tapi sebenarnya mah yang itu mah bisa ya random aja diatur sama kita. Nih, misalnya ini kita bisa buletin di klik kanan. Nah, kok gak bisa sih? Masih di itu guys, masih dikunci. Nah, kita bisa kasih circle biar mirip kayak yang Bapak. Itu mah gimana kita aja sih. Sok yang lain ada yang mau ditanyain enggak? Daripada golf yang mau olahraga kuda. Aplikasinya berat nggak? Enggak kok, gak berat sama sekali. Kecil downloadnya juga. Ya, aku juga mau ganti ke 9, guys. 50 MB Ya. doang guys. Nah, pensi mah kayak apa ya? Lah gitu ya. Gak tahu deh, akunya sotoy. Jelek anjir. Jelek. Yang Papa pakai mah Power Sim, tapi dia mirip-mirip, cuman lebih detail aja, lebih banyak toolsnya. Aku Reni. Aku ya maksudnya. Ngikut Reni. Aku nanya Reni pakai yang mana? Reni yang 9 nih. Udah 9. Ya kok aku udah 8. Bayar gak aplikasinya? Nggak ada link downloadnya. Cari aja lah guys, aku juga random kok. Download Pensim. Saya enggak. Ini APK fansimnya gue kirim di grup ya. Sama jurnal-jurnalnya kalau bisa lah. Supaya bisa baca-baca Jurnal juga. kebutuhan airnya. Jurnal apapun lah itu Yang tadi berhubungan aku dengan pakai ini. lumayan ini tahu. Lengkap buat yang tasik nih. Kasih ya. Asik aku kita mah. Coba share Ki supaya saya tidak kosong-kosong banget. Ya sayang. Malah sih lapar nanti. Korea. Mohon maaf ya guys. Emang agak gonjreng ada sini nih. Nit masih nangis nih. Apa astagfirullah salah. Alah, masih nangis nih kebalik. Si Kang gambar. Mohon maaf, aku mah Masih tara nangis, Nit. Punten tara nangis, punten. Rembay ya Bima. Iko pada keluar. Ya, gue udah diajarkan. Cuma 2 orang doang si Pak Pengki katanya ini ada kesibukan dulu. Jadi Oh, keluar seminar gitu. sih. Iya, soalnya dia itu besok harus ke laut katanya.
sih namanya Ajni. Ucup, kamu nggak sampai ngitung Sampai Belum, belum. Laptop aku rusak. kebutuhan air, kamu ngitungnya sektoral apa aja? Cuman industri sama itu Air doang, domestik ya? Ah, Sama. Udah nggak usah ngerembet ke irigasi udah anjir. Iya, jangan ya guys. Nih, sok Air samain aja, semua air. karena yang disuruh juga cuma 2. Air bersih sama itu doang. Industri. Kecuali kalau mau Nih ya, TA, yang ya. aku yang aku baca, industri itu gak ada parameter, apa ya, gak ada pakemnya apa, karena kan tiap daerah itu kegiatan industrinya beda-beda, kegiatannya juga jenisnya banyak, terus kebutuhan airnya juga ada yang butuh, ada yang enggak, jadi kan gak ada pakemnya. Nah, jadi kita si orang-orang yang ngitung kebutuhan air tuh mereka sama ratain perhitungan industri untuk semua jenis industri itu ya dengan ngeliat di penataan rencana tata ruang wilayah. Nah, Nah, itu mereka tuh ada di situ tuh. ya mereka tuh jadiin acuannya di situ berapa persen wilayah industri di daerah yang kita mau hitung. Nah, buat kebutuhan itunya itu ada ini apa jenis industri sedang, terus apa lagi ya? Kayak gitu-gitu. Nah, kita langsung kaliin aja luas wilayahnya berapa sama jenis industrinya. Kalau di kota besar itu apa, sedang atau apa gitu. Gitu, guys. Kalau hang aing atau guys Demi semua. Hai tetangga. Dengar ya. Kedengeran tuh. Nih, Scoop. Kamu bikin PowerPoint atau laporan nggak buat besok presentasi? Takutnya per kelompok tiba-tiba disuruh presentasi. Sebenarnya aku kemarin udah nanya pas Mumas sama Teh Sundari pakai PPT, cuman Ya, Oh shit, man. emang ya? kayak anjing Mumasnya juga kan beres jam berapa, kita capek, Ngeselin. dia udah aja nggak apa. Kalau sanggup Anda untuk membuat presentasi yang baik ya mangga, kalau kelompok saya mah tidak. Serius, Uskup, sok kamu mah bilang tidak di sini gacor-gacoran tidak, tiba-tiba paling itu aja bikin aja. Enggak anjir, enggak. Itu tuh emang inisiatif. Begitu. Nih ya, lagi apa ini sih kok tugas tuh gak jelas, tiba-tiba suruh ambil datanya buat apa kita gak tahu. Yang di Tandanya nggak jelas harus kita ngitungnya harus sampai mana nggak tahu. Terus nanti setelah kita udah selesai ngerjain itu semua harus ngapain juga gak dikasih tahu. Kejelasan. Mohon maaf guys. Aduh, jangan ada yang cepu. Mana di record di sini ya. Tadi upload. Oh iya lupa anjir. Ada bukti digital.